jejak cinta, air mata, dan ketundukan di balik gema takbir Idul Adha. Bagi sebagian orang, Idul Adha mungkin hanya hadir sebagai rutinitas tahunan, bau sate yang mengepul di halaman rumah, antrean pembagian daging kurban, atau layar televisi yang menampilkan jutaan manusia berpakaian putih memenuhi tanah suci. Namun di balik semua itu, sesungguhnya ada sebuah kisah yang jauh lebih dalam daripada sekadar perayaan. Sebuah kisah yang lahir dari padang pasir yang sunyi. Kisah tentang cinta yang diuji sampai batas paling menyakitkan. Tentang air mata yang ditahan demi ketaatan. Tentang manusia yang belajar melepaskan apa yang paling ia cintai demi Tuhan yang paling ia yakini. Idul Adha bukan sekadar tentang penyembelihan hewan. Ia adalah monumen kepasrahan. Dan di balik gema takbir itu, ada jejak langkah sebuah keluarga agung, Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Penantian panjang seorang ayah. Bayangkan seorang lelaki tua yang setiap malam memanjatkan doa yang sama selama puluhan tahun. Di tengah usia yang semakin renta, ketika rambut memutih dan tubuh tak lagi sekuat dulu, satu harapan masih menggantung di dadanya, memiliki seorang anak. Bukan demi kebanggaan dunia. Bukan demi pewaris harta. Tetapi agar risalah tauhid tetap hidup setelah dirinya tiada. Lelaki itu adalah Nabi Ibrahim, alaihi salam. Bertahun-tahun doa itu menggantung di langit. Hingga akhirnya, pada saat manusia mungkin sudah berhenti berharap, Allah menghadiahkan seorang putra melalui rahim Siti Hajar. Namanya, Ismail. Kelahiran Ismail, yang kelak juga menjadi nabi, bukan sekadar hadirnya seorang anak. Ia adalah jawaban atas penantian panjang, cahaya di masa tua, penyejuk mata bagi seorang ayah yang telah lama hidup dalam sepi. Ismail tumbuh menjadi anak yang santun, cerdas, dan penuh ketakwaan. Setiap gerak-geriknya menghadirkan kebahagiaan bagi Ibrahim. Dalam diri anak itu, Nabi Ibrahim, alaihi salam melihat masa depan dakwahnya, harapan hidupnya, bahkan mungkin seluruh cinta yang selama ini ia simpan dalam diam. Namun justru ketika cinta itu tumbuh begitu besar, ujian paling berat datang mengetuk. Karena seringkali, Tuhan menguji manusia melalui sesuatu yang paling ia cintai. Mimpi yang mengguncang langit hati. Pada malam 8 Zulhijjah, Ibrahim mengalami sebuah mimpi yang membuat jiwanya bergetar. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya menyembelih Ismail. Bukan musuh. Bukan hewan kurban. Tetapi putra kandungnya sendiri. Ia terbangun dalam kegelisahan yang tak terlukiskan. Sebagai manusia, keraguan sempat muncul di dadanya. Apakah ini benar wahyu dari Tuhan? Ataukah sekadar gangguan setan yang ingin menghancurkan ketentraman hidupnya? Hari itu Nabi Ibrahim, alaihi salam tenggelam dalam renungan panjang. Karena itulah hari tersebut dikenal sebagai hari Tarwiyah, hari perenungan. Namun malam berikutnya, mimpi yang sama kembali hadir. Kali ini lebih jelas. Lebih kuat. Lebih tegas. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Itu adalah perintah Allah. Dan perintah itu meminta sesuatu yang paling berat. Mengembalikan titipan yang paling ia cintai. Percakapan yang mengalahkan logika manusia. Barangkali inilah salah satu percakapan paling menggetarkan dalam sejarah manusia. Seorang ayah tua harus menyampaikan kepada anaknya bahwa Tuhan memerintahkannya untuk menyembelih dirinya. Namun Nabi Ibrahim, alaihi salam tidak datang dengan bentakan kekuasaan. Tidak pula dengan paksaan seorang ayah kepada anaknya. Ia datang dengan kelembutan yang penuh luka. Dengan suara yang mungkin bergetar menahan tangis, ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kalimat itu terasa begitu manusiawi. Begitu lembut. Begitu menyakitkan. Dan jawaban Ismail adalah jawaban yang membuat langit seakan terdiam. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak ada protes. Tidak ada amarah. Tidak ada pertanyaan, mengapa harus aku? Di lembah sunyi itu, cinta seorang anak kepada ayahnya berpadu dengan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Pada titik itu, hubungan ayah dan anak berubah menjadi dua jiwa yang sama-sama berserah diri kepada kehendak langit. Dan mungkin, disitulah makna tauhid mencapai bentuknya yang paling murni. Godaan di jalan menuju Mina. Perjalanan menuju tempat penyembelihan bukan perjalanan yang tenang. Setan tidak tinggal diam melihat ketaatan yang begitu sempurna. Di tengah perjalanan menuju Mina,
Setan datang membisikkan keraguan ke dalam hati Nabi Ibrahim, alaihi salam. Bagaimana mungkin engkau tega membunuh anakmu sendiri? Naluri seorang ayah diguncang. Kasih sayang diaduk-aduk. Perasaan manusiawinya diserang dari segala arah. Namun Nabi Ibrahim, alaihi salam memahami satu hal. Tidak semua rasa harus diikuti. Ia mengambil batu dan melempar setan itu. Setan lalu mendatangi Hajar. Gagal. Mendatangi Ismail. Gagal lagi. Keluarga kecil itu berdiri di atas keyakinan yang sama kuatnya. Dan dari peristiwa itulah lahir ritual lempar jumrah, simbol bahwa dalam hidup, manusia harus terus melempar jauh-jauh bisikan ego, ketakutan, kerakusan, dan keraguan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Karena musuh terbesar manusia seringkali bukan dunia di luar dirinya, melainkan bisikan gelap di dalam dadanya sendiri. Detik yang membelah langit. Pada Mina menjadi saksi salah satu momen paling sunyi sekaligus paling mengguncang dalam sejarah kemanusiaan. Ismail dibaringkan. Konon, demi menguatkan hati ayahnya, Ismail meminta agar wajahnya ditelungkupkan ke tanah agar Ibrahim tidak goyah melihat wajah anak yang sangat ia cintai. Bayangkan suasana itu. Langit seakan berhenti bernapas. Angin padang pasir terasa keluh. Dan seorang ayah memegang pisau dengan tangan yang gemetar oleh cinta dan kepasrahan. Pisau itu sangat tajam. Imannya pun sangat tajam. Namun ternyata Allah tidak pernah menginginkan darah Ismail. Yang Allah inginkan hanyalah hati yang benar-benar tunduk. Dan tepat ketika ujian itu mencapai puncaknya, mukjizat turun dari langit. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba besar sebagai tebusan. Pisau itu tidak melukai putranya. Tangis pecah. Langit menjadi saksi bahwa cinta kepada Tuhan telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia. Kurban yang sesungguhnya. Ribuan tahun telah berlalu sejak peristiwa itu. Namun gema dari lembah Mina tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam setiap takbir. Dalam setiap hewan kurban yang disembelih. Dalam setiap tangan yang membagikan daging kepada fakir miskin. Tetapi sesungguhnya, Idul Adha bukan hanya tentang darah yang mengalir atau daging yang dibagikan. Karena Allah sendiri menegaskan bahwa yang sampai kepadanya bukanlah darah dan daging itu, melainkan ketakwaan manusia. Maka pertanyaan terbesar Idul Adha bukanlah berapa hewan yang kita kurbankan? Melainkan, apa yang sudah kita relakan demi Allah? Mungkin setiap manusia memiliki Ismail-nya masing-masing. Ada yang terlalu mencintai harta. Ada yang terlalu melekat pada jabatan. Ada yang diperbudak gengsi. Ada pula yang diam-diam menyembah egonya sendiri. Dan kurban sejati adalah keberanian untuk meletakkan semua itu di bawah kehendak Tuhan. Ketika takbir menggema di dalam diri. Kali ini, ketika takbir kembali menggema dan pisau-pisau mulai diasah, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya hewan kurban di hadapan kita. Yang sedang diuji adalah hati manusia. Apakah kita mampu ikhlas ketika kehilangan? Apakah kita mampu taat ketika perintah Tuhan terasa berat? Apakah kita mampu berbagi ketika dunia mengajarkan untuk menumpuk? Karena pada akhirnya, Idul Adha adalah perjalanan panjang menuju satu titik, kepasrahan. Bukan kepasrahan yang lemah. Tetapi kepasrahan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang Allah ambil dari manusia, tidak pernah sebanding dengan apa yang akan ia gantikan. Dan mungkin, disitulah rahasia terbesar kurban. Bahwa manusia baru benar-benar dekat kepada Tuhan ketika ia rela melepaskan sesuatu yang paling dicintainya demi cinta yang lebih besar.